Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Apakah berarti makruh dan haram itu hampir sama? Yang jelas tidak sama ya. Yang jelas tidak sama. Ketika kita membahas masalah fikih, maka haram adalah haram, berdosa kalau kita langgar. Makruh tidak haram, tidak berdosa kalau kita langgar. Nah, cuman dalam beberapa istilah wajib dibilang makruh, istilah salaf. Nah, itu perlu kita hati-hati. Ya. Ana berprofesi sebagai seorang pedagang pakaian, bolehkah mengeluarkan zakat perdagangan sebagian berupa pakaian dan sebagian berupa uang? Iya, boleh. Hukum asalnya kan apa yang kita perdagangkan itu yang kita keluarkan zakatnya. Seperti Nabi mendatangi Khalid bin Walid yang berdagang pedang, yang diambil 2,5% apanya? Ya pedangnya itu. Ya pedangnya itu. Bolehkah dengan uangnya? Insya Allah boleh. Bolehkah memberikan zakat kepada karyawan sendiri? Boleh, dengan syarat karyawan tersebut satu di antara 8 asnaf itu, 7 ya, sekarang sedang ada 7. Apa fakir, apa miskin, apa mu'allaf, apa gharim, gitu. Satu lagi, karyawan tersebut bukan orang yang nafkahnya kita tanggung selama ini. Selama ini kita nanggung nafkah siapa? Anak istri kan? Nah, istri insya Allah tanggungan nafkah kita, anak tanggungan nafkah kita. Nah, kebetulan anak kita bekerja di perusahaan kita. Nah, bolehkah memberikan zakat kepada anak kita? Ya tentu tidak boleh. Atau mungkin kita punya keponakan misalnya, tinggal di rumah kita dari kecil, dari SD. Tentu nafkahnya kan kita yang tanggung. Nah, bolehkah kita keluarkan zakat kita untuk keponakan kita itu? Ya tidak boleh. Jadi tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang nafkahnya berada di bawah tanggungan kita. Kalau pembantu itu memang sekedar karyawan, nafkahnya bukan kita yang tanggung, artinya ketika ada apa-apa bukan tanggungan kita, barangkali cuma makan siang di rumah kita, habis itu pulang, mungkin. Tapi ada kalanya pembantu itu di rumah kita, kita tanggung semuanya, dan kita sudah bertekad bulat sampai seandainya sakit dan seterusnya kita yang tanggung. Ya jangan ya. Larangan memberikan hadiah kepada guru dari salah seorang wali murid, apakah dibolehkan jika hadiah tersebut diberikan lalu dibagi rata? Terserah yang punya sekolah, terserah yang punya perusahaan. Ketika saya punya perusahaan, lalu saya mengatakan kepada pelanggan-pelanggan saya, mohon tidak memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada karyawan saya. Ya tentu haram. Dia tidak boleh berkhianat. Gitu. Kecuali saya tidak melarang. Saya punya usaha apa itu cukur rambut misalnya. Nah, saya tidak melarang yang datang cukur rambut itu memberikan hadiah uang tip, mungkin 5.000, mungkin 10.000 kepada yang motong. Saya nggak larang, yang penting bagian saya satu kepala misalnya 30.000, gitu ya. Adapun pegawai pemerintah mutlak, dilarang nggak dilarang, mutlak ya.
dengan hadis Ibnu Lutbiyah yang ditugasi oleh Nabi menarik zakat. Tiba-tiba datang pada Nabi mengatakan, ini ya Rasul, zakat dari orang-orang yang aku kumpulkan. Nabi lah yang itu, ini hadiah dari orang-orang. Agak lama Nabi langsung naik mimbar dan mengatakan, apakah kalau dia duduk di rumahnya ada yang akan memberikan hadiah? Ini istifham lil inkar, artinya tidak butuh jawaban, artinya enggak mungkin. Sampai hari ini hadiah, voucher, apalagi itu ketika masih menjabat apa ketika sudah pensiun? Ketika masih menjabat. Ketika udah pensiun, tanda tangan gak laku, orang udah gak ngasih hadiah lagi. Orang-orang pada ngasih hadiah ketika masih jadi wali kota, jadi kepala bagian, jadi kasih, jadi gubernur dan seterusnya. Ketika sudah pensiun, orang udah gak ngasih hadiah lagi. Maka itu haram. Bagaimana hukum takziah yang sesuai dengan syar'i sehingga tidak terjatuh ke dalam niyahah? Kalau takziah kan kita yang datang ya, paling kita menghibur. Biasanya yang niyahah itu kan yang sahibul musibah gitu. Bahkan ketika datang kita mestinya nasihat, jangan berbuat niyahah. Apakah termasuk syirik jika bertakwa dengan niat utama agar dapat solusi dan rizki? Ada dalilnya dari Nabi apa tidak? Ketika ada dalilnya dari Nabi, itu merupakan bagian dari keimanan. Ketika Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin panjang umurnya, sambunglah silaturahim. Nah, kita ingin umur panjang, lalu kita rajin silaturahim, masa salah? Justru itu menunjukkan keimanan kita. Kalau kita tidak boleh ngincar panjang umur dengan cara silaturahim, ya Nabi yang mengiming-iming kan, wadawu amradakum bis-shadaqah, obati penyakit kalian dengan cara banyak sedekah. Nah, kita rajin sedekah dengan berharap supaya kita dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Bolehkah? Insya Allah boleh. Ada Nabi yang bersabda, kecuali tidak ada dalil, olah wakilah. Kalau ingin dagangan laris, baca ini, baca itu. Tidak ada dalil dari Nabi, tentu tidak boleh. Apa itu adab dan akhlak? Sama ya, setidaknya mirip. Hanya biasanya adab itu ada terusannya. Adab murid terhadap guru, adab anak terhadap orang tua, ya akhlak bisa saja seperti itu ya. Suami istri Katolik kemudian masuk Islam, apakah nikah lagi? Jawabnya tidak. Mana contoh? Abu Bakar, Umar, dan lain-lain para sahabat, mereka masuk Islam sudah bersuami istri, sudah punya istri. Apakah akad nikah lagi? Tidak. Ya. Kenapa? Karena di mana-mana nikah itu biasanya ya ada saksinya apa enggak? Di mana-mana nih, mau Islam, mau Buddha, mau Hindu, ketika nikah biasanya ada saksinya enggak? Ada, insya Allah. Ada ijab kabul? Pastilah, pasti ada lah. Nggak akan terjadi pernikahan kalau nggak ada ijab kabul. Ada khidbah ngelamar? Adalah, ya. Sama. Pemberian suami, calon suami kepada calon istri, misalnya ada, entah namanya apa. Nah, kita namanya mahar.
Nah, maka yang sangat jelas adalah para sahabat ketika mereka suami istri dalam keadaan kafir kemudian masuk Islam, tidak perlu akad nikah lagi. Bahkan yang lebih menarik, Abul As, suami dari Zainab, ketika Rasul menyatakan dirinya sebagai Nabi, sebagai Rasul, Zainab putri Nabi masuk Islam. Abul As tidak mau. Maka langsung diboyong oleh Nabi. Zainab ini dipisahkan dari suaminya yang masih kafir, dibawa ke Madinah. Ya, ini panjang dan mengharukan ya. Kisah tentang Zainab putri Nabi dengan suaminya Abul As. Ya. Kan Abul As akhirnya menjadi tawanan kan dalam perang Badar. Kan luar biasa ini, berperang antara negeri Islam Madinah dengan negeri kafir Makkah waktu itu. Singkat cerita, Abul As akhirnya masuk Islam. Maka Zainab diserahkan lagi kepada Abul As tanpa akad nikah lagi. Tanpa akad nikah lagi. Ya. Ini yang sahih, ini yang rajih. Tanpa akad nikah lagi. Ada riwayat yang mengatakan dengan akad nikah lagi, tapi riwayat ini dhaif. Yang sahih tanpa akad nikah lagi. Nabi melarang menutup wajah ketika sholat. Apakah ini larangan haram atau makruh? Haram ya, karena memang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan tidak ada yang memalingkan. Atau kita tunggu dalil yang memalingkan gitu. Karena dilarang oleh Nabi SAW, baik laki perempuan, ketika salat, ketika ihram, baik ihram haji atau umrah, tidak boleh menutup wajah. Laki-laki khusus ihram tidak boleh memakai tutup kepala. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkan, mana? Adapun sakit dan seterusnya, ya ini darurat. Ya, jangankan cuman menutup wajah ya. Yang lebih buruk dari itu, kalau memang darurat, boleh. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Hal yang darurat bisa membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Ya, sudah. Ya. Mengenai Umar, yang dua, yang minum, yang bermandi itu dosa. Itu kalau memanfaatkan lidahnya pada saat ada lainnya buat boleh itu. Seperti saudara-saudara kita yang jadi pemulung gitu ya, kan ada takutnya mandi, hal ini tak mandi. Maka jual bensin pinggir jalan itu pakai botol parkir miring tuh, Umar gitu sih banyak. Oh, tahu saya. Lebih baik jangan ya. Lebih baik. Apalagi kalau botol bekas dan seterusnya dijual lagi, mau buat apa coba? Buat wadah lagi kan? Buat bungkus lagi kan? Daur ulang kan? Ya jelas membantu. Kecuali hal lain barangkali. Kan rata-rata buat itu lagi. Jangan. Kalau begitu. Allahu ta'ala. Ya, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.